sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, pembinaan semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita menjadi berita sukacita dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca dan buat kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adakah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa kita saudara-saudara kita dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Bapak Presiden kelima kita Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid mengatakan tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Tidak ada hal yang di dunia ini yang selamanya kekal abadi. Semua akan berproses. Ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu untuk beristirahat. Jadi itu dibaratkan bagaimana setiap apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, semua ada waktunya. Karenanya kalau kita selagi muda produktiflah di dalam kehidupan, kalau sudah tua mungkin kita boleh memikirkan untuk menikmati kehidupan dan berdoa lebih dalam pada Tuhan. Karena dengan demikian saudara-saudara, prinsip inilah juga terjadi dalam firman Tuhan pada saat itu, yaitu Allah sengaja meletakkan atributnya sebagai Allah dan melepaskan hak prerogatifnya dan mengambil rupa seorang muda. Allah itu sendiri mengambil rupa dalam rupa manusia. Oleh karena keberdosan manusia itu sendiri, makanya dia mengambil rupa itu supaya di dalamnya manusia dapat bisa berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, supaya manusia bisa berjumpa dengan yang namanya Allah. Karena kalau tidak ada teladan, kalau tidak ada contoh, kalau tidak ada tiruan, maka keilahian Allah bukan menjadi ilah yang perlu disembah. Karenanya role model inilah yang ditunjukkan oleh keilahian dalam rupa Yesus Kristus. Apa kita saudara-saudara, ketika dituliskan kitab Filipi ini, surat ini, jemaat itu sudah mengalami yang namanya perpecahan. Ada ego yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Ini bukan sekedar tentang nasihat yang diberikan oleh Yesus dan juga melalui pesannya pada kita saat ini. Karena disinilah prinsip yang mau ditawarkan dalam kitab Filipi ini, bagaimana Kristus yang menjadi paradigma kerendahan hatian. Jadi Yesus dalam rupa yang mengambil kerendahan hatian ini yang menjadi fondasi bagi umat untuk melepaskan sisi keegoan, melepaskan sisi keakuannya, melepaskan sisi kehebatannya. Dan disinilah kita lihat bagaimana sifat dan karakter Kristus. Ada tiga hal yang mendasar dalam tulisan ini, dalam surat ini, bentuk daripada sisi Yesus Kristus itu sendiri. Yang pertama, sikap kerendahan hatiannya itu menjadikan simbol daripada identitas Kristus. Yesus mau merendahkan diri, mengambil rupa yang serendah-rendahnya dalam keberdosaan, walau dia tidak berdosa. Yang kedua, caranya untuk Kristus itu berinteraksi dengan dunia. Dia melepaskan atribut keilahiannya, yang tadinya dia Allah, lalu dia lepaskan atribut keallahannya untuk sama dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri. Karenanya kenapa Allah Maha Besar? Karena rupa itu diambilnya
tahu bagaimana kita berjuang melawan dosa-dosa kita. Dia tahu bagaimana manusia itu hidup dalam belenggu dosa. Rupa itu diambil. Karenanya bagaimana kita harus meneladaninya dalam pelayanan. Itu merupakan tanda karakter Kristus yang dia hadirkan selama Yesus berkarya di dalam dunia ini. Karena inilah masalah terbesar terjadi dalam konflik manusia yang ada di dalam Filipi hingga pada saat ini. Konflik ego, konflik pengakuan diri, konflik merasa hebat, merasa jago, mau dihargai, anak diraja daun, guru diraja daun, status-status pengakuan. Tapi yang kita juga kalau kita ala dijambar masalah, gue berbeda kita, gue berbeda satu buat. Hanya oleh karena jambar ya sapon tidak sampai, tapi karena kita merasakan diri kita tidak hadir di dalam persekutuan itu, kita menganggap kita tereliminir dalam keegoan status di dalam komunitas itu sendiri. Karena bagaimana saudara-saudara dalam Yesus Kristus, surat Filipi ini menggambarkan ada dua cara kerja Allah, yaitu dia sebagai kenosis, dia dari atas turun ke bawah. Itu namanya kenosis dalam Dharma. Tetapi nanti ketika datang dia geraknya naik, ketika gerak naiknya excelsior Kristus, dia dipuji dari bawah dan gerakannya naik ke atas. Itu kita lihat bagaimana Kristus itu menjadi Allah yang dimuliakan. Apakah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada 3 poin yang menurut kami yang perlu kita lihat sebagai dasar bagaimana kita beriman dalam sisi keberimanan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, yang kita lihat bagaimana keindahan yang dikosongkan. Kalau Tuhan hadir, apakah surga itu kosong? Ini menjadi bentuk pemahaman manusia secara logis. Kalau dia hadir, apakah surga itu tidak ada lagi tempatnya? Allah, bagaimana ketika Allah itu memuji Bapa, ketika dia sendiri yang ilahi itu. Nah, inilah konsep yang diambilkan dari keindahan yang dikosongkan. Dia mengambil rupa Allah dalam hakikat esensi kelahiran yang ilahi. Jadi tadinya dia ilahi, dia ambil rupa dan bentuk yang ilahi. Jadi tidak heran apabila saudara-saudara kalau kita lihat bagaimana sebenarnya rupa daripada Allah, yaitu rupa bagaimana manusia itu sendiri. Jadi secara bentuk biologis, rupa yang ilahi itu adalah rupa manusia, segambar dan serupa wajah. Karenanya dengan demikian, tidak ada seorang manusia pun boleh merendahkan sesamanya manusia. Tidak boleh ada seorang manusia untuk merendahkan dia miskin atau dia kaya. Tidak ada pun seorang dari kehidupan anak-anak remaja hidup dalam buli. Karena buli adalah integritasnya adalah merendahkan orang lain. Karena keindahan dalam rupa Allah ini menunjukkan posisi bagaimana kehidupan Kristus itu secara penuh dalam keindahannya hadir dalam rupa menjadikan hidupnya menjadi manusia. Karena dia melepaskan yang namanya sisi keindahan untuk mengambil atribut kemanusiaan. Jadi dia ambil posisi manusia supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat dia kosongkan harga dirinya, dia eliminir supaya dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pendeta dalam melayani, oleh sintua dalam melayani, oleh jemaat dalam setiap pergumulan. Disitulah kekosongan ilahi itu yang mau merasakan kehidupan itu. Karenanya dalam bentuk itulah bagaimana saudara-saudara dikatakan menaruh pikiran di dalam pelayanan, pikiran dan perasaan. Karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan sebagai manusia, Tuhan tahu apa yang kita rasakan sebagai manusia. Itulah bentuk perwujudan yang mengambil rupa kedagingan kemanusiaan. Walau pada mulanya di Kejadian 3, oleh karena dosa Adam, maka tubuh itu pun berdosa. Kemungkinan saudara-saudara, karena apa yang kita lihat dari pemahaman yang pertama ini, yaitu tentang prioritas demi kita, demi keberdosaan itu sendiri. Dia mengambil kepentingan bersama. Dia tidak lagi mau ego-egoan dengan sisi kerajaannya, tetapi dia mau hidup dan merasakan dan menjadi hidup dalam prioritas diri kita dan lebih hidup di Tuhan.
Dia tidak lagi mengambil kepentingan pribadi dia sebagai ilah, tetapi bagaimana dalam rangka kepentingan bersama keselamatan itu terjadi, karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Inilah terhadap hati dan ketaatan sebagai Bapa yang boleh kita lihat yang pertama. Yang kedua, mengenai saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada yang kita lihat dengan pemahaman tentang inkarnasi dan ketaatan sampai saat dia yang menetapkan dia sebagai Alfa dan Omega. Dia tahu, dia punya planning tentang dunia karena begitu besarnya kasih Allah dan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang satu-satunya yang tunggal itu. Karena dia mengambil rupa manusia di sini, rupa yang hamba, yang sebagai budak, yang harus hidup dalam strata sosial yang terendah dalam kehidupan. Oleh karena keberdosaan manusia, strata terendah itu diambil yang ilahi itu, supaya kita yang tadinya terbatas ini jadi tidak ada keterbatasan, kita bisa memanggil yang ilahi itu sendiri. Dan itu sebabnya bagaimana perjuangan reformasi gereja ketika Alkitab itu hanya dimiliki oleh para imam, tetapi pada saat ini yang perjumpaan di dalam Kristus Yesus itu, bahwasanya inkarnasi inilah, berupa inilah dia berikan supaya setiap orang mau ikut menderita di dalam salib itu sendiri. Karenanya kematian yang menunjukkan bahwasanya tentang solidaritas Kristus itu. Dia mau bersolidaritas, Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam kehidupan, dan dia mengambil dalam planning itu tentang salib. Itu artinya salib adalah posisi bagaimana bentuk hukuman yang paling hina, yang paling memalukan, yang paling terkutuk, tapi dia ambil posisi itu untuk menunjukkan sisi keilahian dari Kristus Yesus. Karenanya memang tidak ada dalam sejarah dunia ini manusia yang seperti dia. Ini sisi 100%-nya Allah kita. Ini yang menunjukkan bagaimana setiap lidah harus mengaku dan berlutut bahwasanya dia adalah Tuhan dan keselamatan. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melakukannya. Inilah sisi keilahiannya. Dia taat, bukan hanya ketika dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena kalaupun ada penderitaan dalam kehidupan kita sekarang ini, kalaupun ada permasalahan dalam kehidupan kita saat ini, kalaupun ada tantangan dalam kehidupan saat ini bentuk yang pertama kali Allah sudah menangkan dalam kehidupan kita. Dia lebih dahulu dan borak akilah lamu, dan borak bebanmu, dan borak permasalahan siang batai sendiri manu. Inilah yang menguatkan kita. Ini yang menguatkan orang percaya ketika dia punya beban dalam kehidupan, dia punya masalah dalam kehidupan, oleh sakit penyakit dalam masa tuanya, tetapi berupa dalam ketaatan ini dia jalani dengan sukacita, saling menderita kita. Karena tidak ada tunggu-tunggu, tidak ada lagi holsoan, tetapi dia menjalani planning yang sudah ditetapkan Bapa dari Alfa dan Omega itu sendiri. Dia merasakan kehidupan dalam ketaatan. Mengingat saudara-saudara, bagaimana posisi ketaatan kita dalam gereja pada saat ini? Apakah kita menganggap gereja pada saat ini menjadi beban sebagaimana kawan-kawan kita Kristen di Eropa? Ketika beban pajak itu setiap orang warga gereja dibebankan pajak oleh negara. Lalu orang mundur karena itu menjadi beban ekonominya. Lalu bagaimana kita ketika kita berhadapan dengan ketaatan dalam gereja tentang membayar renta? Bagaimana ketaatan kita ketika kita belajar tentang bagaimana memikirkan tentang bangunan fisik kita sebagai buah kita? Atau bagaimana prinsip ketaatan di dalam gereja kita ketika kita taat dalam mengikuti peribadatan atau aktivitas di dalam gereja kita? Oh, dari OP benar-benar soal kita. Tetapi lupa ini keilahian Allah dia ambil, dia kerjakan ini, supaya di dalamnya ada nilai ketaatan yang terjadi dan timbul rasa solidaritas di dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga adalah saudara-saudara, ada tentang pemulihan yang namanya universalitas. Yesus Kristus bukan lagi menjadi Tuhan orang Kristen, tetapi Tuhannya semua makhluk hidup. Yesus Kristus itu hadir bukan hanya untuk agama Kristen saja, tetapi semua orang, bahkan
belum percaya kepada. Jadi ini mengakibatkan bagaimana di dalam kehidupan kita kalau ada perbuatan-perbuatan tidak ada perlu untuk membela Tuhan, karena Tuhan sendirinya tidak perlu dibela. Dia sudah lebih dahulu membela perkara kita. Itu sebabnya Allah yang itu patut ditinggikan. Dalam minggu ini adalah minggu Palma, yaitu ketika orang membawa mare-mare, Hosana, Hosana, Hosana bagi Tuhan. Ini bukan tentang hanya sekedar omongan aku percaya dan mengasihi Tuhan, tetapi bagaimana Hosana yang sebenarnya dalam rupa ini layak diberikan kepada yang mengambil rupa yang serendah-rendah, sehingga ketika rupa yang serendah-rendah ini dia bisa melihat hal yang lebih more yang kita lihat. Dan disinilah gelar itu dilekatkan, gelar Yahwe, yaitu tentang kesetaraan Allah menjadi rupa manusia. Pengakuan sedang tidak ini menjadi upah dari konsekuensi logis di mana dari ketaatan itu sendiri. Bahkan dia mau mati untuk kehidupan kita. Apabila saudara-saudara, Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini prinsip orang beriman. Ketika untuk nilai-nilai perdamaian tidak ada nilai struktural, tidak ada nilai keegoan terjadi dalam kehidupan, ini akan meruntuhkan nilai keegoan manusia itu sendiri. Kalau ada pertikaian antara suami dan istri, hanya satu sebabnya, tidak ada yang mau merendahkan hati. Persoalan pertikaian di dalam rumah tangga, tidak ada yang mau seperti Kristus untuk melihat ini. Walaupun sakit dalam status dia sebagai anak raja, dia harus direndahkan istrinya, atau sebagai buruh di raja, dia harus direndahkan oleh suami. Tetapi posisi inilah orang yang mau ditinggikan, yang menang dalam perkaranya, dia harus mengambil rupa yang paling serendah-rendahnya, supaya kemenangan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena janganlah saudara-saudara, jangan merasa gengsi dan merasa dipermalukan dalam kehidupan kita. Tapi Allah mau dilicin, mau dicambuk, mau diludah. Inilah dia ambil rupa supaya kita bisa menikmati perjumpaan pada ibadah pada saat ini. Inilah perjumpaan kemenangan itu sendiri, karena dia mau ambil rupa yang paling rendah dan ringan. Kalau kita mau menang dalam perkara kita, kalau istri mau menang dalam perkaranya terhadap suami, suami menang terhadap perkara terhadap istri, rendahkanlah hatimu sebagaimana Kristus merendahkan hidupnya. Dan inilah kemenangan. Tips bagi orang yang mau menang solusi dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Kita boleh berdosa menikmati masa-masa palma ini untuk menuju masa-masa penderitaan Kristus Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan